Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Gua Hiro Usia Senja Kalibawang, Kulon Progo. Saya ingin berwasiat, ingin menasihati diri saya sendiri terutama, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi orang lain. Jangan tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena kelak seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dimuliakan apa tidaknya karena sholat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-sholat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa sungguh yang pertama-tama dihisab atas diri seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa'in soluhat soluha sa'iru amalihi, fa'in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Dan apabila sholatnya buruk, maka akan buruk pula seluruh amalannya. Ibaratnya sholat itu seperti angka 1. Sholat itu diibaratkan seperti angka 1 di dalam hadis ini. Kalau diterangkan menurut para ulama, amalan-amalan yang lain seperti angka 0. Jadi, kalau angka 1, 0, 0, 0, 1000. Kalau ada orang melakukan amal baik, sodakoh, itu 0. Ibarat angka 0. Kemudian menolong orang 0. Melakukan amalan-amalan baik yang lain 0, 0, 0, 0, 0. Kalau tidak ada angka 1-nya, maka 0, 0, 0, 0 itu tidak ada nilai. Tapi kalau ada angka 1-nya, ada sholatnya. Meskipun 0-nya cuma 1, dia ada nilainya. 10 nilainya. Lebih banyak daripada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sampai Merapi sana, angka 0-nya tetap nilainya 0. Tidak ada nilai. Maka Masya Allah, jangan tinggalkan sholat. Karena itulah yang membedakan antara orang beriman, orang Islam dengan orang non-muslim. Maka kelak orang yang menjaga sholat 5 waktunya ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan bermacam-macam kondisi. Di antaranya adalah yang pertama, nanti akan dibangkitkan manusia-manusia yang menjaga sholatnya. Bercahaya wajahnya, bercahaya bekas wudunya, lengannya, kakinya. Mereka bercahaya. Rombongan akan lewat. Rombongan bercahaya seperti bintang timur, seperti bintang kejora. Sehingga menimbulkan takjub yang luar biasa kepada para malaikat. Maka malaikat pun bertanya, wahai manusia, apa yang telah engkau amalkan selama hidup di dunia? Sehingga Allah muliakan dengan tubuh, wajah, tangan, dan anggota tubuh yang bersinar-sinar seperti bintang timur. Kemudian pemimpin mereka menjawab, wahai malaikat, sewaktu kami semua hidup di dunia, kami tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika adzan berkumandang, kami segera wudu dan segera menuju masjid. Masya Allah, betapa mulianya manusia-manusia yang selalu menjaga sholatnya. Ketika rombongan pertama lewat, disusul rombongan yang lain yang ternyata lebih terang cahayanya, bersinar-sinar seperti bulan purnama. Masya Allah. Kemudian para malaikat pun takjub sekali. Mereka tertegun. Akhirnya mereka bertanya kepada pemimpin mereka, wahai manusia, apa yang engkau lakukan selama hidup di dunia sehingga Allah muliakan, dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat ini dengan wajah yang bersinar-sinar seperti bulan purnama? Kemudian pemimpin mereka menjawab, wahai para malaikat,
Kami semua waktu hidup di dunia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kami menjaganya. Ketika azan berkumandang, kami segera wudhu dan segera menuju ke masjid. Masya Allah, betapa mulianya manusia-manusia yang menjaga sholatnya sehingga dicahayakan wajah bagian tubuh, bagian wudhunya. Tapi ternyata ketika rombongan itu lewat, masih ada rombongan yang ketiga yang luar biasa. Terang menderang, padang mahsyar dibuatnya. Karena wajah mereka, bekas wudhu mereka bersinar-sinar seperti matahari, seperti sang surya. Tapi nikmat dipandang mata, tidak silau dan menyakitkan dipandang mata. Indah sekali. Sehingga para malaikat takjub, takjub dan takjub. Wahai para manusia, apa yang kalian lakukan ketika berada di bumi, ketika hidup di dunia, sehingga Allah muliakan dengan cahaya yang luar biasa seperti matahari. Bahkan kami makhluk cahaya pun kalah bercahaya dengan engkau semua. Maka pemimpin mereka menjawab, wahai malaikat, ketika kami hidup di dunia, kami selalu menjaga sholat 5 waktu. Kami tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika azan berkumandang, kami semua sudah berada di masjid. Sudah wudhu dan sudah berada di masjid. Masya Allah, betapa takjubnya para malaikat melihat manusia-manusia yang bercahaya. Padahal manusia bukan makhluk cahaya. Maka Masya Allah, mari jangan tinggalkan sholat. Jaga sholat kita. Sholat 5 waktu. Syukur ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Saya ada hadiah. Hadiah sebuah lagu. Saya persembahkan untuk istri saya. Ini lagu yang saya ciptakan. Saya buat untuk istri saya tercinta. Masya Allah. Lagunya berjudul Bangunlah Sayang. Bangunlah sayang. Waktu itu sholat di masjid, kemudian pulang. Tadinya sudah saya bangunkan, ternyata istri saya ketiduran lagi. Maka saya bangunkan. Bangunlah sayang. Membangunkan itu punya adab. Ada adabnya ya. Jangan asal bangunkan. Bisikan di telinganya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, setelah itu kemudian dituntun membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian pelan-pelan bangun. Jangan mendadak suruh bangun, ya, tidak baik. Bangun mendadak dan kemudian turun dari pembaringan, itu tidak baik. Kawal. Bangun anak kita, istri kita, saudara kita dengan baik dan beradab. Ini lagunya. Bangunlah sayang, bangun, kamu belum sembahyang. Bergegaslah sayang, bangun, segeralah sembahyang. Lihat di ufuk timur mulai terang. Bangun, bangun, bangun. Ayo sembahyang.
Berdoalah saya agar kantukmu segera hilang. Bersyukurlah saya, kita diberi umur panjang. Satu fajar lagi telah kita jalan, menyongsong nikmatnya, menyongsong rahmatnya yang tak terbilang. Jangan-jangan nama kita belum dicantumkan dalam buku cinta ilahi. Jangan-jangan nama kita belum dituliskan dalam buku umat Nabi. Maka bangun sayang, jangan tinggalkan sembahyang. Oh, maka bangunlah sayang, mari kita sembahyang. Maka bangunlah sayang, wajah bukan seterang. Berdoalah sayang, agar kantukmu segera hilang. Bersyukurlah sayang, kita diberi umur panjang. Satu fajar lagi telah kita jalan, menyongsong nikmatnya, menyongsong rahmatnya yang tak terbilang. Jangan-jangan nama kita belum dicantumkan dalam buku cinta ilahi. Jangan-jangan nama kita belum dituliskan dalam buku umat Nabi. Maka bangun sayang, jangan tinggalkan sembahyang. Oh, maka bangunlah sayang, mari kita sembahyang. Maka bangunlah sayang, wajah bukan seterang. Berdoalah sayang, Masih terlalu pagi untuk nyanyi. agar Serang. kantukmu segera hilang. Bersyukurlah sayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Karena kelak kita juga akan mengharapkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu yang begitu banyak dan engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Bagaimana aku pangling terhadap mereka? Bagaimana aku tidak kenal mereka? Karena mereka seperti kuda-kuda putih
di antara kuda-kuda hitam. Mereka bercahaya. Masya Allah. Jadi kita nanti umat Islam, terutama yang menjaga sholatnya, kelak akan bercahaya dan Rasulullah tidak akan pangling. Kita akan bergabung bersama Rasulullah, berkumpul di telaga Nabi, mendapat syafaat dari beliau. Karena Rasulullah tidak akan pangling, tidak kenal dengan kita, karena kita seperti kuda-kuda putih di antara kuda-kuda hitam yang banyaknya luar biasa kuda hitam. Para sahabat, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan sholat. Cahaya kita nanti kita berdoa, Allahumma atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Minta disempurnakan cahaya kita. Maka mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan dalam keadaan mulia karena amalan-amalan kita, terutama sholat kita. Ingat, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama-tama dihisab atas diri seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Apabila sholatnya buruk, akan buruk pula seluruh amalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.